Kembali lagi di channel Metools. Halo rekan sejawat dan calon dokter di sini. Kita akan belajar terkait panduan OSCE interpretasi urinalisis. Urinalisis atau tes urin itu merupakan salah satu pemeriksaan penunjang paling umum ya dan fundamental kalau misalnya kita periksa ke pasien. Karena pemeriksaan ini menggambarkan kondisi biasanya tuh screening untuk ginjal dan saluran kemih secara non-invasif, cepat dan murah. Disinilah penting karena screeningnya cukup murah, jadi kita bisa melakukan cukup masif ya. Jadi biasanya untuk urinalisis ini umum pada medical check up yang ada di Indonesia. Nah, dari selembar dipstick ya, alat pemeriksaan urinalisis, kita dapat mendapatkan petunjuk penting untuk mendiagnosis kondisi mulai dari infeksi saluran kemih ya, ISK itu paling ringan, penyakit ginjal hingga diabetes mellitus. Jadi kalau misalnya kita kuasai interpretasi untuk urinalisis, ini merupakan skill yang akan baik sekali untuk setiap dokter. Jadi kita fokus dulu pada 5 parameter yang paling sering nanti kita temui di lapangan ya, dan bagaimana interpretasinya. Jadi mulai dari leukosit esterase. Jadi enzim ini tuh yang diproduksi oleh sel darah merah putih atau neutrofil. Kalau misalnya hasilnya positif, ini menunjukkan adanya sel darah putih di urin atau disebut juga pyuria. Ini merupakan tanda peradangan yang paling sering disebabkan oleh infeksi saluran kemih ya, atau ISK. Nah, yang kedua itu nitrit. Jadi produksi konversi nitrat oleh bakteri. Jadi kalau misalnya si nitrit ini positif, ini sangat spesifik untuk ISK, terutama yang disebabkan oleh bakteri gram negatif seperti Escherichia coli. Nah, bakteri ini mengubah nitrat ya normal di urin menjadi nitrit. Nah, tetapi kita perlu nih catatan penting. Jika hasilnya negatif, itu tidak menyingkirkan 100% ISK ya. Karena beberapa bakteri ya, seperti bakteri gram positif itu tidak menghasilkan nitrit. Nah, selanjutnya ada eritrosit atau darah. Jadi kalau misalnya di urin atau urinalisis itu ada eritrosit, itu mendeteksi adanya sel darah merah ya. Kita sebutnya hematuria atau adanya hemoglobin di darah. Nah, interpretasinya itu jika hasilnya positif itu menunjukkan tadi hematuria. Tapi penyebabnya adanya darah ya di urin itu cukup luas ya. Jadi ada banyak penyebab, misalnya bisa karena ISK, batu saluran kemih ya, sampai keganasan ya, misalnya kanker buli atau ginjal, hingga penyakit glomerulonefritis. Jadi memang kita perlu analisis lebih lanjut, dicocokin nih urinalisis dengan gejala pasien dan pemeriksaan lanjutan. Nah, selanjutnya protein ya. Umumnya itu untuk mendeteksi adanya albumin pada urin. Jadi kalau misalnya si protein tersebut positif, itu biasanya kita sebut namanya protein urea. Nah, ini merupakan tanda peringatan atau red flag untuk kerusakan ginjal. Meskipun bisa adanya protein positif di urin itu bisa juga bersifat sementara. Misalnya pada pasien itu ada olahraga berat ya. Nah, tetapi protein urea yang menetap itu merupakan penanda dari penyakit ginjal kronis atau PGK. Nah, selanjutnya untuk glukosa itu ya gula ya, itu berarti di dalam urin. Biasanya memang interpretasinya jika keadaan kondisi normal, glukosa itu harusnya tidak ada di urin. Kalau misalnya ada glukosa, kita sebutnya glukosuria, di mana kondisi ini hampir selalu menandakan adanya kadar gula darah yang sangat tinggi, ya, hiperglikemia pada pasien. Nah, karena melebihi ambang batas reabsorpsi ginjal sekitar 180 mg per desiliter, ini sangat mengarah pada diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Jadi kalau misalnya ada glukosuria, ya kita periksa gula ya, gula darah puasa, GDP atau HbA1c. Oke, jadi mari kita interpretasi ya. Leukosit positif 3 dan nitrit positif sangat kuat mengarahkan ke diagnosis ISK ya, oleh bakteri gram negatif. Adanya sedikit eritrosit juga wajar terjadi pada ISK karena peradangan pada mukosa. Sedangkan protein dan glukosa yang negatif membuat kita yakin bahwa ini bukan masalah pada ginjal kronis atau diabetes. Jadi diagnosis kriteria utamanya pada kasus ini adalah sistitis akut. Tapi tentu dicek dengan gejala klinisnya ya. Nah, jadi ingat 3 kombinasi kunci ini, di mana ada leukosit positif dan atau nitrit juga positif, kita bisa sangat curiga dengan ISK ya, infeksi saluran kemih. Proteinuria yang menetap, waspada investigasi PGK, penyakit ginjal kronis. Kalau glukosuria hampir pasti mengarah ke diabetes ya, diabetes mellitus. Jadi kita periksa gula darah segera. Oke, brosis jangan lupa untuk like, subscribe channel Metools jika dirasa pembelajaran ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video panduan OSCE berikutnya, dan prepare dokter.